Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 6 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh kita bersama hari ini yaitu berdoa tanpa berdosa. Berdoa tanpa berdosa. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin dicerahkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak selalu tatkala kami berdoa, kami sedang melakukan hal yang kudus dan hal yang benar. Seringkali terkadang tanpa disengaja, ataupun karena memang kami terbawa oleh sifat dosa kami, justru di dalam berdoalah kami sedang berbuat kejahatan, dan kami sedang melakukan pelanggaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk berdoa tanpa berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita mendengar kata berdoa, maka biasanya serempak kita mengatakan itu tindakan yang indah, tindakan yang bagus, tindakan yang spiritual, tindakan yang rohani, dan sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ternyata tidak demikian. Bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan ada orang munafik yang tatkala berdoa dia sedang berbuat dosa. Mengapa? Karena waktu dia sedang berdoa, fokusnya bukan hubungan dengan Tuhan. Namun fokusnya adalah untuk diri sendiri. Supaya dia dipuji dalam kehausan untuk menerima pujian sebagai orang yang rohani. Sehingga dicarilah tempat dia mengucapkan doanya dikatakan, berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Apakah salah berdoa di tikungan jalan raya? Tidak. Apakah salah berdoa di dalam rumah-rumah ibadat? Tidak. Namun di sini berbicara tentang motivasi. Tatkala dia berdoa berdiri di rumah ibadat di tikungan jalan, itu nampak terlihat oleh orang lain. Jadi tatkala seseorang berjuang untuk kelihatan seperti orang rohani, namun kehidupannya tidak seperti demikian, maka dia sedang berbuat dosa tatkala dia sedang berdoa. Firman Tuhan banyak sekali mengajarkan kepada kita bahwa kalau engkau punya hubungan yang tidak baik dengan sesamamu, engkau ingin mempersembahkan sesuatu di dalam doamu, dalam persembahanmu kepada Tuhan, maka tinggalkanlah persembahanmu itu dan berdamailah dengan saudaramu. Selesaikanlah urusan-urusanmu, selesaikanlah hutang-hutangmu, selesaikanlah kata-katamu yang menyakitkan sewaktu engkau berucap, selesaikanlah sikap tidak bijaksanamu yang membuat orang lain tersandung, selesaikanlah sikap ketidakdewasaanmu yang membuat orang lain terluka oleh sikap-sikap dirimu. Sehingga berdoa itu tidak berdiri sendiri. Berdoa tidak hanya berbicara tentang mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Berdoa itu ada sebuah perjalanan panjang sebelum kau datang menghadap berdoa kepada Tuhan. Engkau menjalani kehidupan doa di dalam keseharianmu. Kalau berdoa sesuatu yang kudus, maka hidupmu itu harus yang kudus. Sewaktu engkau mengucapkan kata-kata yang baik di dalam doamu, maka hidupmu pun harus di dalam kebaikan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita begitu banyak tentang doa Bapa kami. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kami. Mari kita pelajari. Yang pertama, jangan doamu justru mengungkapkan keserakahanmu. Firman Tuhan berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, bukan makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Karena di luar kecukupan yang kita butuhkan, itu ada kecukupan-kecukupan orang lain yang menjadi bagian mereka. Jangan kau rampas, engkau tumpuk. Lalu firman Tuhan berdoa dikatakan, jangan jatuh di dalam pencobaan. Di dalam saat kita berdoa, kita bisa berbuat dosa. Kita bisa jatuh di dalam pencobaan. Mengapa?
Karena seluruh doa kita berorientasi kepada diri, yaitu tentang saya, dan saya. Doa dan dosa. Tatkala doa diselipkan saya, maka ada S-nya, maka menjadi dosa. Lalu dikatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Di sana posisinya tidak ada kata saya, tidak ada kata pribadimu, tetapi kehendakmu. Jadi sebuah doa yang disampaikan kepada Tuhan, jika engkau ingin doamu itu tidak berdosa, maka harus kehendak Tuhan berdiri di atas kehendakmu. Dikatakan di bumi seperti di sorga. Kehadiran sorga di dalam doamu itu harus dinyatakan. Mari kita berpikir, apa itu surga? Surga itu di sana ada keadilan. Surga itu ada kerukunan. Surga itu ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Surga itu dijauhkan daripada seluruh hal-hal yang buruk. Maka di dalam doamu segala yang buruk, segala yang bersifat kepribadi, bersifat keuntungan pribadi, kerajaan diri sendiri, itu harus dihilangkan. Sewaktu itu tercampur di dalam doamu, bahkan menjadi sebuah motivasi yang membuat engkau berdoa. Engkau sedang berdosa pada saat engkau berdoa. Firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu. Di dalam doa-doa kita seringkali kita sedang mengembangkan kerajaan kita. Ya Tuhan, biarlah usaha saya maju. Pernahkah engkau berdoa untuk usaha tetanggamu, untuk toko sebelahmu? Ya Tuhan, berikanlah aku kesehatan. Pernahkah engkau peduli bahwa ada 2 rumah dari rumahmu, ada orang yang sedang sakit, sedang membutuhkan obat. Engkau sendiri sedang punya obat di dalam rumahmu. Ya Tuhan, cukupkanlah kebutuhan sandang pangan kami. Pernahkah engkau tahu bahwa di seberang sana ada orang yang sedang kelaparan, sementara engkau sedang cukup dengan makanan, namun engkau ingin punya makanan yang jauh lebih baik. Akhirnya, berdoa tanpa sebuah saringan, berdoa tanpa melihat kehendak Allah, berdoa tanpa Anda punya sebuah sikap bijaksana dan kedewasaan spiritual, maka doamu bisa menjadi sebuah dosa. Jadi kita berbuat dosa pada saat kita berdoa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah pada bagian ini kita boleh belajar. Jangan berdoa menjadi orang munafik. Jangan pada saat berdoa engkau menjadi orang yang serakah. Jangan pada saat engkau berdoa engkau sedang merampas hak-hak orang lain. Berikan sebuah contoh. Ya Tuhan, berikanlah kepada saya mau perjalanan agar tidak hujan. Sedangkan selama perjalanan engkau menuju satu tempat, di sana banyak sawah. Di sana banyak tanaman yang membutuhkan air hujan. Lalu engkau berdoa agar tidak turun hujan. Kalau benar itu Tuhan jawab doamu, artinya ada banyak orang yang sedang membutuhkan air hujan, engkau rampas untuk dirimu sendiri. Berdoa tidak boleh hanya untuk kelancaran dirimu, untuk kebaikanmu, untuk berkatmu, untuk kenyamananmu, untuk keamananmu. Tapi berdoa juga harus memikirkan seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan sekitar kita. Karena berdoa itu berbicara bagaimana tidak hanya engkau diberkati, tapi orang-orang lain juga terberkati lewat doa-doamu. Ada orang yang berdoa, ayo lagi makan nasi, ayo makannya dihabiskan, nanti nasi nangis. Makan itu dihabiskan. Tidak selalu makan itu harus dihabiskan. Kalau engkau sudah cukup, berhentilah makan. Ada orang lain yang sedang membutuhkan makanan, itu yang harus dibagi kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat renungan sahabat seperjalanan kali ini, jangan engkau pada saat engkau berdoa, engkau sedang berbuat dosa. Berdoalah tanpa berdosa, dengan belajar daripada doa Bapa kami yang kita hafal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi kami yang sedang sakit di rumah atau sedang di rumah sakit. Ya Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi rintangan, masalah, dan kesulitan hidup, kami percaya Tuhan yang akan membukakan jalan. Tuhan yang akan memberikan kepada kami pertolongan untuk melewati setiap jalan-jalan yang sulit dalam kehidupan ini. Bagi kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan sesuai dengan kehendak-Mu, seperti dalam doa Bapa kami. Secara khusus ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang mengalami teror dan merasa ketakutan,
karena ada orang jahat yang terus mengancam kepada dirinya. Hamba-Mu tidak akan menjelaskan bentuk ancamannya seperti apa. Namun sahabat seperjalanan ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Berikan ketenangan, kedamaian, dan keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara, menolong, dan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jikalau sahabat seperjalanan mendapatkan berkat lewat renungan sahabat seperjalanan ini, silakan Anda share, Anda berbagi. Anda pun bisa melihat dari YouTube Radio Maestro yang terdapat di YouTube, channel YouTube-nya, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.